Siap Gus, maju terus. Saya sangat mendukung Anda. Sekali lagi, ini bukan masalah agama, bukan masalah keyakinan, tapi ini adalah masalah harkat, derajat, martabat, dan kehormatan bangsa. Saya justru mengecam kelompok-kelompok yang menuding Anda adalah kelompok-kelompok yang membuat gaduh dengan polemik nasab. Adanya kelompok Wali Songo dan Gus Imad, Gus Kiai Buntet adalah sebuah reaksi daripada aksi para kelompok-kelompok imigran yang tidak tahu asal-usulnya, yang mengklaim dirinya adalah pemilik bangsa. Yang memiliki bangsa Indonesia adalah kita sendiri, bangsa Indonesia, bukan kelompok-kelompok pendatang. Maju terus demi Merah Putih, demi NKRI, saya siap di belakang Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya abadi ulama dan kiai NU dan rungkat dinasti baru. Alhamdulillah, dulur-dulur semuanya, pada malam hari ini diberikan kesempatan, diberikan kehormatan oleh guru kita semua, Ki Haji Usman Al-Bantani, bisa bersilaturahmi, kita bisa membahas beberapa hal untuk program perjuangan Wali Songo ke depannya. Oleh karena itu, saya harapkan juga pada semua dulur-dulur, wabil khusus di Bandung Raya dan Jawa Barat, agar tidak pudar semangatnya dan doakan terus agar kiai kita semua yang berjuang diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah. Dan selanjutnya sudah barang tentu bahwa semua dulur-dulur di Jawa Barat sangat rindu akan pesan-pesan dan nasihat mulia dari guru kita. Oleh karena itu, saya persilakan kepada Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk menyampaikan nasihatnya di haturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah maba'du. Pada malam hari ini saya kedatangan dulur saya dari Bandung, Kiai Haji Alawi Al-Bantani, penulis buku rungkatnya Nasab Ba'alawi. Ini adalah sebuah kehormatan. Saya mengajak kepada dulur-dulur saya di Bandung, di Jawa Barat, di tanah Pasundan, Parahyangan, untuk senantiasa menjaga warisan leluhur kita bersama, bangsa Nusantara yang berperadaban tinggi. Kita yang hidup di hari ini mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai luhur, sejarah leluhur kita, untuk kemudian diwariskan kepada anak cucu kita di masa yang akan datang. Kepada perjuangan Wali Songo Indonesia di Bandung, di Jawa Barat, di tanah Pasundan, untuk senantiasa mengedepankan akhlak di dalam berjuang, karena akhlak adalah nilai warisan dari leluhur kita yang senantiasa harus kita jaga dan kita wariskan untuk hari ini dan masa-masa yang akan datang. Kepada PWI LS di Bandung Raya, di Jawa Barat, di tanah Pasundan, semuanya untuk senantiasa melihat kiri kanan apakah ada makam-makam leluhur kita yang dibelokkan sejarah dan silsilahnya ke Ba'alawi ataukah tidak, dan kemudian senantiasa menghormati, menjaga para ulama-ulama kita di tanah Pasundan, para ajengan-ajengan yang mengajarkan secara lumintu ajaran-ajaran Wali Songo, ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, ajaran Islam yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Rahayu, 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 wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya abadi Kiai NU dan ulama Nusantara dan rungkat dinasti Ba'alawi. Alhamdulillah, pada kesempatan saat ini ada data sedikit yang ingin saya sampaikan dalam buku saya yang baru, yaitu tentang mengenal leluhur Ba'alawi di Yaman tempo dulu. Yang pertama, bahwa di Yaman ini ternyata juga didiami oleh kaum Ad dan Samud yang dilaknat oleh Allah. Dan salah satunya yang bernama Ad ini silsilahnya menurut para ulama adalah Ad bin Aus bin Aram bin Sam bin Nuh. Sedangkan kaum Samud adalah kaumnya Nabi Soleh alaihissalam. Dan juga dikatakan bahwa
Bangsa Samud ini adalah bangsa yang selamat dari amukan topan atau badai panas yang menimpa bangsa Ad. Jadi bisa katakan bahwa kaum Samud ini sebagian dari mereka adalah anak keturunannya bangsa Ad. Kemudian juga di Yaman diisi juga oleh kerajaan Ma'in, kerajaan Qutban, dan kerajaan Saba. Dan mereka semua ini termasuk dalam dinasti Qahtaniun atau anak cucunya Yaktan atau Yaktun. Dalam kerajaan Saba, kita mengenal seorang sosok ratu yang bernama Ratu Bilqis atau Ratu Seba yang menjadi salah satu istrinya, Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana silsilah Ratu Balqis adalah Balqis binti Syarah binti Zadin bin Aili Syarah bin Haris bin Qais bin Saifi bin Saba bin Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan. Jadi Ratu Balqis adalah generasi ke-7 dari keturunan Raja Saba atau generasi ke-10 dari Qahtan bin Abir bin Saleh bin Arfasyad bin Sam bin Nuh. Jadi antara kerajaan Saba atau Ratu Bilqis ini masih memiliki keturunan yang sama dengan kaum Ad, yaitu dari Aram bin Sam bin Nuh. Jadi dari Sam bin Nuh mereka bertemunya. Kemudian setelah itu ya Yaman itu diisi juga pernah ada imigrasi di zamannya Nabi Yeremia, di mana sebanyak 75.000 orang Yahudi termasuk para imam dan dari Bani Lewi atau Bak Lewi melakukan perjalanan ke Yaman. Kemudian kerajaan Himyar, kerajaan Yahudi, ditambah juga dengan kerajaan Fatimiyah. Yang menarik bahwa penyebutan Ba'lewi dengan Ba'lawi atau Ba'alwi ini sangat tipis di lidah. Kemungkinan ini terjadi karena perubahan vokal dengan maksud dan makna yang sama. Bahwa Ba'alwi adalah Ba'lawi atau Ba'lewi yang berasal dari kaum Ad atau kaum Samud. Kemudian berlanjut kepada Bani Qahtan yang terus mengalami mutasi dan pencampuran dengan Bani Lewi Yahudi. Jadi melihat tentang sejarah yang panjang ini, kemungkinan besar Ba'alwi ini memiliki DNA dari kaum Ad atau kaum Samud ditambah dengan Bani Qahtan atau Yaktan ditambah dengan Bani Lewi Yahudi. Andaikan sekarang kaum Ad dianggap sudah punah, maka DNA yang ada adalah DNA kaum Samud ditambah Bani Qahtan ditambah dengan Bani Lewi Yahudi yang mewarisi DNA-nya Ba'alwi ini atau para Habib-Habib di Indonesia ini. Kemudian selanjutnya adalah sifat kaum Samud itu sombong, suka memandang rendah terhadap para nabinya. Jadi kalau sekarang misalnya turunan oknum-oknum para habaib ini sombong dan memandang rendah kepada ulama-ulama Nusantara, pada kiai-kiai kita yang memang bisa dimungkinkan DNA kaum Samud ini sudah ada pada diri mereka. Kemudian sifat Bani Qahtan adalah sifat para raja dan penguasa yang ingin dilayani, dihormati, dan dimuliakan. Kemudian sifat Bani Lewi adalah selalu menjadi imam kegiatan spiritual keagamaan. Makanya tidak aneh apabila kita melihat bahwa mereka selalu ingin yang paling punjul, yang paling unggul, pengen selalu di atas para kiai dan ulama kita, karena memang sifat-sifat ini memang sudah ada dalam diri mereka. Pertanyaannya, apakah ketiga sifat bangsa tersebut berada dan menyatu dalam oknum Ba'alwi yang disebut dengan Habib? Bisa dibayangkan oknum-oknum ini memiliki sifat sombong, memandang rendah ulama lain, ingin dilayani, dihormati, ingin dimuliakan, serta selalu ingin menjadi imam spiritual keagamaan. Kok bisa-bisanya ya cocok begitu? Walaupun sebenarnya tidak terlalu penting siapa leluhur kita di zaman dulu, karena kita hidup di zaman sekarang. Karena yang terpenting di saat ini bagaimana kita semua mampu menempatkan dan memanusiakan diri kita dan orang lain sebaik mungkin. Sebagaimana kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena sebagus apapun nasab kita, bila tak mampu menempatkan dan memanusiakan diri kita dan orang lain sebaik mungkin, maka akan ada yang bertanya, anak siapa dia? Turunan siapa dia? Murid siapa dia? Maka gara-gara nilai setitik hancur, susu sebelang. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ya, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita kembali bisa live. Tadi pagi saya sudah membuat live, ya, karena pertanyaannya adalah tentang pan hakikat, ya, maka saya jawab secara hakikat. Karena pertanyaannya itu apakah kasus nasab ini adalah berasal dari Allah, maka saya jawab adalah secara hakikat, ya. Tapi malam hari ini saya insya Allah akan bahas secara syariat, ya. Karena pertanyaannya adalah bagaimana pembuktian masalah nasab ini adalah secara syariat, ya. Yang harus dipahami oleh kita bahwa sesungguhnya
yang berkaitan dengan masalah nasab ini, sahabat, adalah bagian daripada ilmu fikih, ya. Jadi walaupun bagaimana secara syariat bahwa tentang ilmu nasab ini adalah bagian daripada ilmu fikih. Maka kalau bicara dengan bagian ilmu fikih, maka kembali sebagaimana kaidah yang disampaikan adalah oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Al-Jawabul Jalil adalah inna nasaba mimma yasbutu bitasamu illa ayyasbuta ma yukhalifu. Bahwa sesungguhnya ilmu nasab ini adalah berlaku dia setelah dia syuhrah wal istifadah adalah selama tidak ada yang membatalkan. Maka hari ini yang harus dicatat sahabat semua, karena bab nasab ba'alwi ini sekarang sudah ada yang membantah, artinya sudah ada yang membatalkan, maka pemandangan adalah pandangan kepada syuhrah wal istifadah itu sekarang sudah bubar, ya. Maka berarti sekarang karena ini adalah fan fikih, maka setelah Kiai Imaduddin membatalkan nasab ini, karena setelah melakukan tesis, ya, dan penelitian, kemudian hasil tesisnya disusun dalam sebuah kitab, ya, dan kitab itu adalah nyata, maka jawabannya juga harus berupa antitesis yang nyata. Maka selama tidak ada yang membatalkan lagi, maka sekarang pandangan syuhrah wal istifadah itu berpindah, adalah bahwa sesungguhnya ba'alwi ini adalah terputus kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW secara ilmu fikih. Karena tadi bahwa sesungguhnya inna nasaba mimma yasbutu bitasamui, walaupun cukup untuk mendengarkan nasab seseorang itu cukup dengan pendengaran berita lewat telinga kita, tetapi begitu illa ayyasbuta ma yukhalifu itu berarti sekarang masalah nasab ini sudah terputus. Nah, kecuali kembali kalau seandainya dari Rabithah Alawiyah memberikan jawaban, dan jawabannya itu adalah membuktikan bahwa hujah yang dibuatnya itu adalah lebih terang dan lebih jelas daripada apa yang tesis yang dibuat Kiai Imad yang membatalkannya. Maka inilah yang harus dipahami. Kita kalau bicara tentang syariat, jawablah secara syariat, bicara tentang hakikat, maka jawabannya adalah secara hakikat. Nah, karena berarti ilmu nasab ini adalah tentang ilmu fikih, ya, maka ilmu fikih ini akan terbatas ruang dan waktu, ya sahabat. Maka kita membuktikan daripada bagaimana fikih berkembang dari sejak baginda Nabi, daripada imam-imam mujtahid yang puluhan, ya sekarang adalah imam mujtahid itu seolah-olah yang masyhur, yang syuhrah wa istifadah hanya 4 saja, yaitu adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Ini pun sesungguhnya menggambarkan kepada kita bahwa fikih itu adalah bukan sesuatu yang mutlak. Apa yang dipandang oleh Imam Hanafi bisa dibatalkan oleh Imam Maliki, dan apa yang dipandang oleh Imam Maliki bisa dibatalkan oleh Imam Syafi'i, dan apa yang dilihat dan secara syuhrah wa istifadah zaman Imam Syafi'i bahkan bisa dibatalkan oleh Imam Hambali. Bahkan nanti murid-muridnya adalah akan kembali saling, inilah bab fikih, ya. Maka fikih itu adalah siapa yang memiliki hujah yang terkuat, dan fikih itu adalah ilmu aini, artinya ilmu yang nyata yang bisa dibuktikan dan adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan tadi semua, ya. Maka jadi kalau seandainya pertanyaan yang berkaitan dengan ilmu nasab ini ditanya secara fikih, maka kembali kita harus memegang bahwa jawabannya adalah secara fikih. Nah, ini yang harus dipahami, ya. Jadi bahkan fikih Imam Syafi'i pun beliau pada masa hidupnya ada kaul qadim, ada kaul jadid. Kalau beliau pun membatalkan pada saat beliau berpindah ruang dari Mekah ke Mesir saja sudah berubah. Maka kalau seandainya Imam Syafi'i saat itu berpindah barangkali ke India, barangkali pindah ke Indonesia, maka pandangan beliau kepada fikih pun akan kembali berubah dan berkembang. Karena fikih itu adalah kembali akan berpengaruh kepada ruang dan waktu, ya. Jadi syuhrah wal istifadahnya itu akan mudah dibantahkan. Jadi kalau hari ini adalah nasab ba'alwi ini adalah diputuskan, adalah munqati, dan menurut pandangan Kiai Imaduddin, maka tidak ada jalan lain bagi Rabithah Alawiyah kalau ingin mempertahankan nasabnya kepada baginda Nabi, harus bisa menunjukkan adalah minimal yang pertama adalah satu hal dulu, adalah kitab yang menjelaskan bahwa ketersambungan mereka secara syuhrah wal istifadah, ya. Walaupun ya dari kitabnya Kiai Imaduddin kita tahu persis bahwa ternyata nasab ba'alwi ini adalah sebenarnya tidak syuhrah wal istifadah, karena ada jenjang waktu 550 tahun yang terputus, karena syaratnya syuhrah wal istifadah menurut paham bahwa pandangan Imam Syafi'i adalah selama tidak terbantahkan dan tidak pernah ada ruang yang terputus. Jadi setelah tiap zaman ada yang menjelaskan, kitab yang sejaman adalah syuhrah wal istifadah, adalah itulah gambaran tentang tentang fikih, ya sahabat. Itulah kenapa termasuk muridnya Imam Syafi'i antara katakanlah karena nanti berkembang menjadi Imam Jainuddin Al-Malibari adalah membuat kitab Fathul Mu'in, kemudian juga adalah siapa Imam Bajuri menulis kitab Bajuri. Dalam dua kitab ini pun ada perbedaan pandangan, ya.
di antaranya pada sama-sama Syafi'iyah tadi semua, karena beda kurun dan waktu ya, maka mungkin ke sini, apalagi barangkali sekarang tentang dua hal yang diperbincangkan yang berbeda pendapat antara Imam Jainuddin Al-Malibari adalah tentang apa namanya seorang wanita yang haid adalah tidak boleh masuk ke dalam masjid, dan seorang anak yang belum tamyiz tidak boleh juga masuk di dalam masjid. Tapi berbeda pandangannya menurut Imam Bajuri. Imam Bajuri adalah membantahnya karena tadi yang diharamkan itu bukan perempuannya, tetapi adalah najisnya, adalah darah. Tapi kemudian juga yang kedua adalah bahwa haramnya seorang anak itu masuk ke masjid adalah bukan anaknya, tetapi adalah anak yang belum tamyiz, adalah bihusnudoni, bahwa mereka itu tidak akan mampu menahan air kencing dan kotorannya. Tetapi kata menurut Imam Bajuri, selama masih bisa apa namanya najisnya itu adalah terjaga, maka terbantah. Nah inilah fikih ya sahabat. Jadi fikih itu adalah walaupun sudah syuhra wa istifadah dari ulama ini, tapi kemudian juga bisa dibantah ya oleh ulama yang lain. Nah inilah yang apa namanya, nah, termasuk juga dengan ilmu nasab ya, walau jadi ilmu nasab ini. Jadi bisa saja nasab seseorang itu adalah syuhra wa istifadah ya, karena pada saat zamannya tidak dituliskan dalam kitab, kemudian tidak tercatat dengan baik misalnya gitu ya. Tetapi kemudian apa namanya satu hari ada yang membuktikan ternyata dia adalah bukan apa namanya nasabnya, maka yang tadinya yang sudah syuhra wa istifadah, walaupun nah ini yang harus dipahami tentang syuhra wa istifadah, ternyata syuhra wa istifadah itu membutuhkan syarat, yang dimana syaratnya itu adalah tidak ada keterputusan ya, dan apa namanya nasab ba'alwi ini adalah terputus. Maka kesimpulannya cuma satu, jadi untuk membuktikan apakah ba'alwi ini adalah masih dzurriyyat Rasul atau tidak, adalah satu-satunya adalah karena ini adalah pan fikih, maka tidak jalan lain, dan fikih itu adalah sifatnya aini. Maka di akhir zaman ini kebetulan adalah ilmu genetika sudah berkembang, maka tidak jalan lain, satu-satunya jalan untuk menyelesaikan kasus apa namanya masalah nasab ini adalah tes DNA. Dan tes DNA itu adalah nyata dari semua ya, karena kalau saya mengumpamakan ya dalam kita orang NU Ahlussunnah wal Jamaah adalah untuk apa namanya untuk menentukan satu Syawal atau menentukan satu Ramadan ya, walaupun secara hisab ya, hisab itu adalah seumpama kita adalah menemukan kitab yang sejaman. Maka untuk menentukan asal seseorang bisa secara hisab, dalam arti adalah bagaimana meneliti mereka apakah syuhra wa istifadah dari kitab-kitab yang sejaman yang terus akan menceritakan keberadaan mereka tadi semua. Tetapi kembali pada saat-saat ini adalah teknologi yang paling tinggi adalah yang untuk membuktikan hasil hisabnya tadi adalah benar atau tidak, kembali adalah sebagaimana kita pada saat untuk menentukan satu Ramadan ataupun menentukan adalah satu Syawal adalah dengan ru'yatul hilal dari semua. Maka ru'yatul hilal itu adalah seumpama adalah tes DNA. Tes DNA itulah ru'yatul hilal. Maka tidak akan ada perdebatan sebenarnya kalau seandainya, karena kalaupun katakan ya sekarang ditemukan adalah kitab yang mereka membuat antitesis sehingga apa yang dikatakan Kiai Imad itu adalah tidak benar, maka tetap kalau menurut saya adalah di penghujungnya, walaupun Ba'alwi itu bisa membuat kitab antitesis dan menunjukkan kitab yang sejaman dan kemudian ada catatan yang dari ilmu pengetahuan yang nyata, maka kembali karena di akhir zaman ini ada teknologi DNA, maka kembali supaya aini adalah tadi adalah maka apa namanya maka dengan tes DNA ini adalah satu-satunya. Betul yang dikatakan bahwa tes DNA adalah tidak bisa dijadikan untuk menentukan nasab, tetapi kembali dengan tes DNA bisa kita mengetahui seseorang itu nasabnya kepada siapa. Kan masalahnya sekarang sudah terjadi perseteruan tadi semua ya. Kalau tidak ada perseteruan sebetulnya tidak ada masalah tadi semua. Nah, ada berkaitannya, jadi kalau menurut saya ada beberapa kiai yang selalu mengatakan bahwa kita tidak boleh melupakan Ba'alawi karena mereka adalah banyak ulamanya. Ini nggak ada kaitannya dengan kesolehan, nggak ada kaitannya mereka adalah ulama, nggak ada kaitannya mereka punya jasa, nggak ada kaitannya mereka pernah menulis kitab. Ini bicara tentang nasabnya, bukan masalah bicara tentang akhlaknya, bukan bicara tentang bagaimana mereka telah berbuat banyak untuk Islam. Ini masalahnya adalah nasabnya. Jadi kembalikan pokok persoalannya adalah jadi tidak memandang apakah Habibnya buruk, apa Habibnya baik, apa Habibnya soleh, apa tidak soleh. Ini masalah nasab dari semua. Maka baik yang soleh maupun yang tidak soleh sesungguhnya karena bisa saja nanti walaupun tidak soleh bisa jadi barangkali malah nasabnya tersambung gitu kan, bisa jadi gitu kan tadi. Karena nasab itu tidak ada jaminan adalah kesolehan pada seseorang. Sebagaimana Kan'an adalah putranya Nabi Nuh, tapi kan tadi tidak sejalan dengan darah ayahnya sendiri. Dan sebagaimana Nabi Ibrahim, ayahnya adalah pelaku syirik, adalah Azar, tapi ternyata anaknya malah luar biasa. Nah ini kan yang harus dipahami oleh kita. Maka jangan kaitkan kasus nasab ini dengan seseorang dari Ba'alwi yang telah menulis kitab, dari seseorang dari Ba'alwi yang memiliki kesolehan tadi semua. Karena masalahnya yang dipersalahkan adalah masalah nasabnya tadi semua. Jadi pengakuannya
adalah kepada kepada seseorang yang memiliki kemuliaan tadi semua. Jadi maka kalau menurut saya adalah solusinya, kalau ditanya secara fikih, karena pan nasab ini adalah pan ilmu fikih, maka kembali, dan sekarang di akhir zaman itu sudah ada tes DNA, maka yang paling adil, yang paling baik kepada semua adalah dengan pembuktiannya. Seperti orang mau menjual emas tadi semua, kata orang ini emas asli, ini emasnya 18 karat. Atau kata ini 24 karat, kata yang mau jual, tapi kata yang beli kalau lihat dari warnanya ini 18 karat ini. Atau barangkali malah ini emasnya sepuhan, bukan emas, dalamnya adalah besi, gitu kan tadi. Maka tidak ada lagi solusinya, maka adalah pengetesan tadi semua. Maka ada alat untuk mengetes emas, maka dengan kadar berapa emas itu, dan itulah yang bisa membuktikan adalah karena ini adalah bab fikih, adalah harus dites supaya ini tadi semua. Jadi itulah sahabat ya. Jadi saya ini bertanya ini yang macam-macam tadi semua. Saya ditanya pagi tentang hakikat tadi semua, maka saya jawaban hakikat tadi semua ya. Jadi tetap kalau kita bicara bagaimana menurut pandangan Allah, berarti pandangannya secara hakikat. Tapi kalau malam ini pertanyaannya bagaimana kalau gitu tadi secara hakikat, secara syariatnya, tetap maka dalam diri kita maka ada pandangan syariat, ada pandangan thariqat, ada pandangan hakikat, ada pandangan ma'rifat. Jadi kita harus menjawab ilmu itu sesuai dengan pannya masing-masing. Itulah kenapa pandangan kita manusia, ada yang disebut dengan ro'a, ada yang disebut dengan nadhara, ada yang disebut dengan basyiroh, ada yang disebut dengan absar. Kalau pandangan secara ro'a, berarti yang dilihat adalah tadi cangkangnya tadi semua. Jadi kita batasi lah, kita nggak usah bicara secara thariqat, hakikat dan ma'rifat, karena bab nasab ini adalah bab cangkang, gitu kan tadi. Maka kita pandangnya adalah secara ilmu fikih tadi semua, ya. Maka kesimpulan saya kalau bicara soal ilmu fikih, maka sekarang kalian Ba'alwi ini sudah terputus karena sudah ada yang membatalkan. Karena syaratnya kata Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Al-Jawabul Jalilnya adalah inna nasaba mimma yasbutu bitasamuhi illa ayyasbuta ma yukhalifu, maka setelah kecuali ada yang membatalkan. Dan sekarang secara fikih telah dibatalkan. Nah, kalaupun secara fikih sudah dibatalkan, kembali fikih ini adalah perkara yang ain, maka Kiai Imaduddin telah membuktikan, melakukan tesis tadi semua, melakukan penelitian, baik penelitian dengan ilmu nasab maupun penelitian dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu gen dan ilmu DNA, bahwa terbukti sekarang bahwa sesungguhnya Ba'alwi ini adalah terputus. Maka sesungguhnya bagi Robito Alawiyah harusnya dengan adanya tesis Kiai Imaduddin ini adalah berterima kasih tadi semua, ya. Berterima kasih karena kalau ingin menyelesaikan masalah ini adalah harusnya mereka bertemu, dan saya berharap kepada PBNU, kepada MUI adalah menjadi wasit yang baik tadi semua. Jangan biarkan anak bangsa seperti ini. Semua adalah anak kita, semua adalah warga negara Indonesia. Dan ingat bahwa sesungguhnya kan tadi saya sudah bahas pagi secara hakikat, pada dasarnya tidak ada perkara yang datang pada kita la tataharraqu zarratun illa biidznillah, dan selalu bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan baginda Nabi, perbedaan itu adalah rahmat, selama perbedaan adalah untuk menyatukan, bukan untuk memisahkan. Maka juga saya mohon kepada sahabat, baik pendukung Kiai Imaduddin maupun pendukung Ba'alwi, adalah jangan sesuatu itu didorong dengan emosional. Ingat, di dalam ilmu Allah tidak ada sesuatu untuk memecahkan. Bahkan Allah menyuruh kita adalah selalu wa'tasimu bihablillahi jami'an. Selalulah kita adalah untuk selalu adalah berjamaah dalam segala perkara. Maka diajarkan kita berjamaah. Bahkan kenapa kita juga adalah bagaimana kita harus jam'u antara diri dohir dan diri batin tadi semua. Karena intinya adalah Islam itu menyatukan, bukan memecahkan tadi semua, ya. Maka kasus ini kalau dipandang secara syariat, mungkin Kiai Imaduddin membantah itu adalah dengan menulis tesis bahwa sesungguhnya Ba'alwi ini berdasarkan penelitian yang nyata dari abad kedua, abad ketiga, abad keempat, kemudian sampai abad ke-9, bahwa kisah Imam Ubaidillah ini adalah tidak nyata, maka tidak ada jalan lain kepada kita. Karena tadi, untuk membutuhkan hitungan hisab kita tentang apakah kita bisa melihat hilal atau tidak, maka kembali kita adalah wajib melakukan ru'yatul hilal tadi semua. Nah, ru'yatul hilal kepada nasab ini adalah dengan tes DNA. Karena tidak ada lain. Dengan tes DNA adalah dari lembaga yang resmi, adalah dari lembaga yang independen, yang merdeka, yang tidak akan berpihak kepada manapun. Maka inilah membutuhkan pemerintah, PBNU dan juga MUI, adalah Departemen Agama, adalah yang disaksikan nanti oleh kepolisian, kejaksaan, adalah kemudian kembalilah bersatu anak bangsa ini semua. Karena kalau seandainya ini dibiarkan, yang dikhawatirkan adalah nanti ada pihak yang ketiga yang ingin mengadu domba anak bangsa ini, dan ini sekarang sudah kelihatan tanda-tandanya. Saya tidak menginginkan bahwa ini akan menjadikan bentrokan fisik antara pendukung Kiai Imaduddin dan adalah pendukung daripada Robito Alawiyah. Maka segeralah kepada pemimpin-pemimpin Robito Alawiyah, mulailah bijaksana, dan juga kemudian dari pihak kami sebetulnya dari PWI adalah sudah melakukan pendekatan dengan Kiai
yang luar biasa untuk bisa menyatukan kembali ya tadi semua ya. Jadi juga kepada banyak tuh kiai yang punya Kiai Badri, Kiai Buya Yahya dan lain sebagainya, apa namanya, ini tolong jangan dikaitkan ya, juga termasuk Kiai Suhun Makmun, Kiai Miftahul Ahyar, jangan lagi mengaitkan ini urusannya Habib ini ada yang soleh dan ada yang berilmu. Iya, itu adalah satu sisi, tapi yang dipersoalkan itu adalah masalah nasabnya tadi semua ya. Jadi tidak bisa mengatakan ya kalau mau dibereskan yang tidak soleh saja. Enggak, ini kan masalah nasab tadi semua. Karena yang dibatalkan oleh Kiai Imaduddin itu adalah nasab. Maka yang harus dibuktikan oleh mereka juga adalah bab nasab tadi semua ya. Jadi ini ya, jadi sekali lagi mungkin kalau buat kias adalah tadi seperti kita adalah ru'yatul hilal tadi semua ya. Maka kalau sudah ru'yatul hilal, kalau sudah ain, maka ternyata misalnya mengecek Quraisy Shihab, ternyata bukan adalah jangankan zuriat Nabi, bahkan sebagai orang Quraisy aja bukan tadi semua. Nah, kemudian juga beberapa Habib yang sudah tes DNA juga ternyata jangankan mereka zuriat Nabi, orang Arab aja bukan. Nah ini kan akhirnya memberikan ketenangan seharusnya kepada mereka Robito Alawiyah. Toh kenapa harus bersikeras gitu kan ya? Inilah persoalannya. Kalau seandainya nasab ini menjadi nasib kan tadi, inilah yang menjadi persoalan dari sesungguhnya ya, yang ingin dipertahankan oleh mereka ini nasab yang akan merusak nasibnya tadi semua. Maka kalau menurut saya ayo bijaksana kepada semua pihak, menahan diri, kemudian segeralah menyelesaikan ini karena kita takut kita rusak iman kita, nanti sama-sama merasa yang lebih baik. Kalaupun nanti Kiai Imaduddin menang sampai sekarang ini soal di atas angin, kemudian pada saat kita merasa lebih baik ya kembali kita iblis juga akhirnya tadi semua. Selama kita adalah saling bentrokan semacam ini, hanya pihak ketiga yang diuntungkan tadi semua ya. Jadi dan juga tolong kepada semua yang mendukungnya, baik dari kalangan Kiai Imaduddin maupun Robito Alawiyah, jangan adalah memperkeruh persoalan, tetapi justru adalah menyatukan, karena Islam itu intinya adalah menyatukan tadi semua. Kalau tidak berarti kita jadi satona. Satona itu yang menjauhkan setan tadi semua ya. Itu saja barangkali untuk jawaban Abah kepada siapa Kang Budi, Kang Rahman ya. Minta pandangan secara ilmu fikih. Ya, secara ilmu fikih sekarang masa Ba'awi ini sudah gugur tadi semua. Sampai tadi illa ayyasbuta ma yukhalifu, sampai ada yang membatalkan. Nah, sekarang Kiai Imaduddin sudah memegang kendali. Akan batal sampai ada yang membatalkan lagi. Dengan tadi, Kiai Imaduddin sudah memastikan ternyata Ba'awi ini adalah terputus. Ternyata nanti di tes DNA adalah tersambung. Maka batalah pandangan Kiai Imaduddin. Dan saya yakin Kiai Imaduddin akan menerima itu. Karena dari ceramah-ceramah beliau bukan hanya untuk membegal nasab. Tapi justru kalau menurut saya adalah ini adalah para Robito Alawiyah ini adalah para habaib ini harus berterima kasih dengan Kiai Imaduddin. Supaya untuk membuktikan bahwa menyambungkan nasab kita kepada orang yang mulia itu adalah tidak mudah, apalagi akan merusak kepada orang yang disandarkannya itu tadi semua ya. Itu saja barangkali singkat saja dari Abah ya kepada semua sahabat yang bertanya yang tentang masa Ba'awi ini. Kalau ditanya ke Abah, maka Abah mengikuti Kiai Imaduddin bahwa nasab Ba'awi ini sudah putus sampai tadi adalah ada lagi yang membatalkan. Maka kalau ingin selesai satu-satunya jalan sahabat, walaupun masing-masing sudah punya hisab dari semua, hitungan hisab seperti kita mau melihat satu Syawal. Ayo tadi semua, kalau seperti Muhammadiyah dan NU, Muhammadiyah menentukan satu Ramadan dengan hisab, tapi NU untuk menentukan satu Ramadan selain hisab hanya diperlukan kitab sejaman dari kitab-kitab nasab, itu adalah ibaratkan hisab, tapi kembali untuk aininya maka tidak jalan lain adalah dengan tes DNA. Insya Allah, karena dengan tes DNA ini akan aman kepada semua, selesai urusan, akhirnya kita kembali bisa bekerja. Dan kita dikhawatirkan dalam ribut urusan nasab ini, Ijra'iyah datang memanggil, sementara masih ada kemarahan, ada godob, kemudian juga ada kesombongan, kibir di dalam hati. Maka dikatakan oleh dalam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Nanti yang menang merasa sombong, yang kalah merasa terhina. Inilah yang dikhawatirkan, yang ditakutkan. Itu saja barangkali, mudah-mudahan dari sedikit pandangan Abah tentang nasab ini yang berkaitan dengan ilmu fikih. Maka fikih mengajarkan demikian. Dan fikih walaupun sekarang sudah dibuat keputusan, nanti kemudian bisa jadi yang sudah syuhrah wal istifadah akan kembali akan dibantah. Itulah fikih ya sahabat. Maka saya katakan tadi, kalau Imam Syafi'i masih hidup sampai sekarang, mungkin sudah kau jadi yang ke-1000 dari semua. Dari pandangan beliau akan dibantah oleh beliau, pandangan beliau dibantah oleh beliau. Inilah fikih adalah bukan ilmu mutlak, akan diikuti ilmu pengetahuan, akan ada ruang dan waktu dari semua ya. Maka sebetulnya masih banyak yang harus kita bahas dalam ilmu fikih, termasuk dalam sholat safar dan lain sebagainya. Karena sekarang
apa yang sudah kita pelajari dalam kitab-kitab fikih tentang sholat safar, bagaimana sholat yang dijamak, bagaimana sholat yang dikosor, sekarang ini sudah harus kembali dibahas. Karena seperti saya terbang dari Singapura, saya terbang naik Concorde dulu dengan pesawat yang Perancis, terbang ke Cina. Saya sholat duhur adalah di Singapura, ternyata ke sana masih duhur. Dan menurut hitungan fikih itu berlaku di ruang dan waktu. Maka saya dalam hitungan fikih harus sholat duhur lagi di Cina itu tadi semua. Ini sekarang bisa terjadi dengan teknologi, ya sahabat. Maka tidak bisa kita menolak ilmu pengetahuan tadi semua, ya. Jadi termasuk sekarang dulu yang disebutkan sholat qasar itu adalah sholat bagaimana kata baginda Nabi diperhitungkan dengan unta tadi semua. Adalah kelelahan tadi. Ada tingkat masyakot yang ada namanya yang menyusahkan, yang memberatkan tadi semua. Tetapi kalau sekarang dengan teknologi yang ada, maka terbang 1000 kilo ke Surabaya begitu tidak melelahkan. Nah ini pun kita, inilah maka kembali kata saya, fikih ini akan berpengaruh kepada teknologi, fikih ini akan berpengaruh kepada ruang dan waktu, apalagi dengan ilmu nasab ini. Nah hari ini setelah sedang lagi memuncaknya adalah berkembangnya ilmu genetika, timbullah masalah nasab ini. Kalau menurut saya ini kehendak Allah adalah untuk kembali mengkiusi tadi semua apa yang sudah diaku selama ini surah wa istifadah ratusan tahun, ternyata bisa batal atau bisa menguatkan. Jadi bagi Robito Alawiyah nggak usah takut, ya. Kalau memang bukan, ya kenapa harus ngotot ngaku duriat tadi semua, ya. Bahkan kalau seandainya ngaku duriat kepada yang bukan duriatnya, Nabi Muhammad saja ditegur oleh Allah pada saat Zaid bin Muhammad digantilah kembali menjadi Zaid bin Haritsah tadi semua, ya. Itu saja, mudah-mudahan Kang Budi, Kang Rahman, Kang Ujang semua yang bertanya tentang nasab dalam ilmu fikih dan bagaimana pandangan Abah. Menurut pandangan Abah, Habib ini sudah terputus sampai Habib itu sendiri membuktikan adanya kitab. Setelah ada kitab, tetap hanya kitab baru sampai kepada nasab, kepada hisab, tetap kembali untuk aininya harus ada ru'yatul hilal adalah dengan tes DNA. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.